Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Permanaji dengan NPM 52002111028. Di sini saya akan menyelesaikan atau memenuhi tugas keempat pada mata kuliah Pancasila A dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang ada di PDF. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih penjelasan singkat mengenai etika dan etiket? Etika adalah tata cara dan kebiasaan manusia dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku agar hidup lebih baik sesuai dengan moralitas yang dapat membedakan mana hal baik dan mana hal buruk sehingga dianggap benar secara universal. Sedangkan etiket adalah bagian subjektif dari etika bagi sekelompok tertentu. Perilaku yang dianggap sopan atau tidaknya dan merujuk pada pemisahan kebaikan dan keburukan pada setiap orangnya. Soal yang kedua yaitu sebut dan jelaskan tentang aliran etika dan karakteristiknya. Di sini saya akan menyebutkan 3 aliran etika. Yang pertama adalah aliran keutamaan. Aliran keutamaan adalah aliran yang berupaya menitik beratkan kesopanan dan kebaikan sesuai dengan nilai agamanya. Yang kedua yaitu aliran teleologis, adalah aliran yang cenderung hanya melihat konsekuensi dan tujuan akhirnya saja. Yang ketiga yaitu aliran deontologis, adalah aliran yang percaya bahwa adanya kewajiban bagi setiap manusia. Soal yang ketiga yaitu urgensi Pancasila dalam sistem etika yang ada di Indonesia adalah, Pancasila sebagai panduan bagi setiap individu untuk memiliki orientasi yang baik dalam menjalin hubungan dari tingkat lokal maupun global. Yang kedua, Pancasila juga menjadi dasar penentuan dan analisis dalam menilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu Pancasila menjadi penyaring ajaran dan kebudayaan asing yang berpengaruh negatif bagi warga negaranya. Soal yang keempat yaitu, apa saja sih tantangan etika Pancasila kontemporer? Yang pertama yaitu memudarnya moral masyarakat. Yang kedua, merebaknya kasus korupsi. Yang ketiga, hilangnya rasa malu dan takut pada setiap warga negaranya. Yang keempat, terjadinya kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Yang kelima, berkembangnya terorisme atau berita hoaks. Yang keenam, tidak percaya antar anggota. Yang ketujuh, belum adanya kebanggaan dan kecintaan pada negara kita sendiri. Yang kedelapan, adanya pelanggaran hukum dan aturan yang telah dibuat. Yang kesembilan adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam di negara kita. Soal yang kelima yaitu solusi untuk menjadi tantangan etika Pancasila atau solusi untuk menanggulangi etika Pancasila yang saya sebutkan pada nomor 4 tadi. Solusinya yang pertama yaitu memperkuat moral dan budi pekerti luhur, terutama bagi pemuda atau generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu pemahaman bahwa uang dan harta bukanlah segala-galanya di kehidupan ini. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan nilai kemanusiaan dan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu menyadarkan bahwa kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang saling bergantung antara satu dan lainnya. Yang kelima yaitu memupuk persatuan dan kesatuan dan mengesampingkan perbedaan. Perbedaan di sini yang saya maksud adalah perbedaan agama, ras, suku, dan budaya lainnya. Yang keenam yaitu mencintai produk dalam negeri dan ikut membangun negeri dengan cara membayar pajak. Yang ketujuh yaitu memperkuat profesionalitas institusi maupun aktor pelaksana hukum. Yang kedelapan yaitu memperbaiki dan menjaga lingkungan agar menampak asri untuk dinikmati pada generasi yang akan datang. Berikut adalah jawaban dari pendapat saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.